Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi ya di channel Story Nusantara, channel yang membahas berbagai macam hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan mengenai riwayat hidup Ki Ngabei Surodiwiryo, pendiri Padepokan Pencaksilat Setiahati Madiun. Ki Ngabei Surodiwiryo atau yang memiliki nama kecil Muhammad Masdan, lahir pada hari Sabtu Pahing 1869. Beliau adalah keturunan dari Bupati Gresik. Ayahnya bernama Ki Ngabei Suromiharjo, adalah Menteri Cacar Nimbang Lamongan yang memiliki 5 putra, yaitu Ki Ngabei Surodiwiryo atau Muhammad Masdan, Noto atau Gunari di Surabaya, Adi Surohadi di Aceh, Wongso Harjo di Madiun, Kartodiwirjo di Jombang. Saudara laki-laki dari ayahnya, R.A.A. Kusumidoto, menjabat sebagai Bupati Kediri. Seluruh keluarga ini adalah keturunan dari Bintoro Katong dari Ponorogo, putra Prabu Brawijaya Majapahit. Pada tahun 1883 beliau lulus sekolah rakyat 5 tahun. Selanjutnya ikut saudara ayahnya Ki Ngabei Suromiprojo yang menjabat sebagai Wodono Wonokromo, kemudian pindah sebagai Wodono Sedayu, Lawas, Surabaya. Saat berumur 15 tahun, beliau magang menjadi juru tulis Ophet kantor Van de Controlius Van Jombang. Di sana sambil belajar mengaji, beliau juga belajar pencaksilat yang merupakan dasar dari kegemarannya untuk memperdalam pencaksilat di kemudian hari. Pada tahun 1885, beliau magang di kantor Kontroliur Bandung. Dari sini beliau belajar pencaksilat kepada pendekar-pendekar Pariangan atau Pasundan, sehingga mendapatkan jurus-jurus seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cilamaya, Ciampas, dan Sumendangan. Pada usia 17 tahun, di tahun 1886, beliau pindah ke Batavia atau Jakarta dan memanfaatkan untuk memperdalam pencaksilat hingga menguasai jurus-jurus Betawen, Kuitan, Monyetan, permainan toya atau stop spell. Pada 1887, beliau ikut kontrolir Belanda ke Bengkulu. Di sana beliau belajar gerakan-gerakan mirip jurus dari Jawa Barat. Pertengahan tahunnya ikut kontrolir Belanda ke Padang dan bekerja tetap pada bidangnya yang sama. Di daerah Padang, Hulu dan Hilir beliau mempelajari gerakan-gerakan yang berbeda dari pencaksilat Jawa. Selanjutnya beliau berguru kepada Datuk Raja Batua, seorang pendekar dan guru kebatinan dari Kampung Alai, Pau, Kota Padang. Pendekar ini adalah guru yang pertama kali di Sumatera Barat. Datuk Raja Batua mempunyai kakak bernama Datuk Panghulu dan adiknya bernama Datuk Batua. Yang ketiganya merupakan pendekar termasyhur dan dihormati masyarakat. Pada usia 28 tahun, beliau jatuh cinta kepada seorang gadis Padang, putri seorang guru ilmu kebatinan yang berdasar Islam atau tasawuf. Untuk mempersunting gadis ini, beliau harus memenuhi bebanan dengan menjawab pertanyaan dari sang gadis pujaan yang berbunyi, "Siapakah Masdan ini dan siapakah saya ini?" Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan pikirannya sendiri, maka beliau berguru kepada seorang ahli kebatinan bernama Nyoman Ida Gempol, yaitu seorang punggawa besar kerajaan Bali yang dibuang Belanda ke Padang. Ia dikenal dengan nama Raja Kenangamangga Tengah, bandingkan dengan nama Desa Winongo Madiun Tengah Madaya. Dari sini Ki Ngabei mendapatkan falsafah Tatwam Asih, ia adalah aku. Kemudian pada tahun yang sama beliau belajar pencaksilat selama 8 tahun kepada pendekar Datuk Raja Batua dan mendapatkan tambahan jurus-jurus dari daerah Padang, antara lain Bungus atau With the Heaven Van Teluk Bayur, For the Cock, Alang Lawas Lintau, Alang Simpai, Sterlak. Sebagai tanda lulus beliau mempersembahkan Tisungsung berupa pakaian hitam komplit. Selanjutnya ilmu yang diperoleh dari Nyoman Ida Gempol disatukan dengan pencaksilat serta ilmu kebatinan yang diperoleh dari Datuk Raja Batua sehingga menjadi aliran pencaksilat baru yang nantinya oleh Ki Ngabei Surodiwiryo dinamakan Setiahati. Akhirnya bebanan yang diminta gadis pujaan beliau dapat dijawab dengan ilmu dari Setiahati di atas, dan gadis itu menjadi istri beliau, tetapi dari perkawinan ini belum mempunyai keturunan. Pada usia 29 tahun beliau bersama istrinya pergi ke Aceh dan bertemu adiknya yang bernama Syauradi yang menjabat sebagai kontrolir DKA di
Lok Semawe. Di daerah ini beliau mendapatkan jurus kucingan dan permainan binja. Pada tahun tersebut guru besar beliau Raja Kenangan Mangga Tengah diizinkan pulang ke Bali. Beliau dapat dinikmati saudara-saudara Esa dengan moto gerak lahir luluh dengan gerak batin. Gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Tahun 1900 Ki Ngabehi kembali ke Betawi bersama istrinya dan beliau bekerja sebagai masinis Stonewalls. Kemudian beliau bercerai, di mana Ibu Surodiwirjo pulang ke Padang dan beliau ke Bandung. Tahun 1903 Ki Ngabehi kembali ke Surabaya dan menjabat sebagai polisi DNR hingga mencapai pangkat sersan mayor. Di Surabaya beliau terkenal dengan keberaniannya menumpas kejahatan. Kemudian beliau pindah ke Ujung, di mana sering terjadi keributan antara beliau dengan pelaut asing. Pada tahun ini, beliau mendirikan persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer atau STK Langgen Marti Harjo Tejojo Gendilo pada Jumat Legi 10 Suro 1323 Hijriah atau 1903 Masehi. Tahun yang diklaim sebagai hari lahirnya Esa Winongo dan mengeklaim mewarisi ilmu langsung dari Eyang Suro, sering mengeklaim dari sebagian STK Sedulur Tunggal Kecer. Pada tahun 1905, untuk kedua kalinya beliau melangsungkan pernikahannya itu dengan Ibu Sari Jati yang saat itu berusia 17 tahun. Dari pernikahan ini mendapatkan 3 orang putra dan 2 orang putri, di mana semuanya meninggal sewaktu masih kecil. Beliau berhenti dari polisi DNR 1912 bersama dengan meluapnya rasa kebangsaan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1908. Beliau kemudian pergi ke Tegal ikut seorang paman dari almarhum saudara Apu Suryawinata yang menjabat sebagai Opsin Center Irigaten. Tahun 1914 beliau kembali ke Surabaya dan bekerja pada DKA Surabaya. Selanjutnya pindah ke Madiun di Magazin DKA dan menetap di Desa Winongo, Madiun. Persaudaraan Tejojo Gendilo Cipto Mulyo diganti nama menjadi Persaudaraan Setiahati Madiun pada tahun 1917. Tahun 1933 beliau pensiun dari jabatannya dan menetap di Desa Winongo, Madiun. Tahun 1944 beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jumat Legi 10 November 1944 jam 14.00 dan Selo tanggal 24 tahun 1364 Hijriah di rumah kediaman beliau di Winongo dan dimakamkan di Pasaran Winongo dengan kijing batu nisan granit dan dikelilingi bunga melati. Pesan beliau sebelum wafat, Leri ler, ler iler, tandure wos lumiler, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar, bocah angon, penek no blimbing kuwi lunyu. cukup sekian yang bisa menceritakan mengenai sosok Ki Ngabehi Surodiwiryo, pendiri pencak silat aliran Setiahati dari Madiun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Begitu admin ucapkan terima kasih.